طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla jalaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Salli alaihi ahabbil mahbubat wa asrafil mahluqat wa afdali ahlil ardi was samawat adadal anfasi wal awqat. Allahumma amin ya daimal fadli ala al bariyat ويا باسط اليدين بالعطيات ويا صاحب المواهب السنيات صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير الورى سجيات واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وانصرنا يا الله يا ذا العلا في هذه العصيات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين والحمد لله رب Hadratil Mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh-tokoh masyarakat, juga segenap muspika kecamatan apa nih? Sobang. Baik dari Kapolsek, dari kecamatan, dari kelurahan, dari desa ya, serta seluruh para hadirin hadirat, para pecinta Nabi. Kalau nggak cinta sama Nabi nggak datang ke sini, betul. Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua hadir di tempat ini dalam rangka turut bergembira, dalam rangka turut senang dengan peringatan hari kelahirannya junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah kecintaan kita ini
agar kita semua selalu dikenal oleh baginda Nabi. Walaupun kita kagak kenal sama baginda Nabi, belum pernah ngelihat Nabi, belum ketemu sama Nabi, tapi mudah-mudahan lewat wasilah kita sering memperingati maulid. Di dalam maulid kita silaturahmi, di dalam maulid kita banyak bersolawat. Mudah-mudahan solawat-solawat kita ini nyampe kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi. Karena kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ruhku ke dalam jasadku untuk menjawab salam-salam dari umatku. Jadi kita bikin maulid seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita dikenal sama Nabi. Amin. Padahal jauh betul Nabi di Madinah sana, kita di Rangkas. Rangkas apa Pandeglang? Pandeglang, Panimbang ya. Udah pemekaran belum? Udah? Belum ya, belum diketok palunya. Kalau diketok palu ini masuk Panimbang ini, Kabupaten Panimbang. Pandeglang dipisah nanti jadi Panimbang. Sekarang nanti kalau pemekaran Cibaliung, bener Cibaliung. Mudah-mudahan ya, karena nggak ada ceritanya kalau dimekarin terus susah, nggak ada. Ya, itu dimekarin itu biasanya semakin keurus dan semakin sejahtera. Insya Allah. Hadirin sekalian, maka kegembiraan kita itu seperti gembiranya para sahabat. Cuma para sahabat setelah dengar apa yang dikatakan Nabi, itu para sahabat ngiri ya sama kita nih, umat Nabi yang belakangan datangnya. Karena Nabi bilang, tuba liman arani wa amanabi. Kata Nabi, sungguh beruntung orang yang bisa ketemu dengan saya, orang yang bisa ngelihat saya, orang yang bisa bergaul dengan saya, kemudian dia beriman kepada saya. Sungguh beruntung itu orang. Siapa tuh yang bergaul sama Nabi, ketemu sama Nabi, beriman sama Nabi? Siapa? Para sahabat. Para sahabat tiap hari, tiap waktu sholat bareng Nabi, pergi berjuang dengan Nabi. Ya, mereka menuntut ilmu dari Nabi, ketemu sama Nabi. Makanya dikatakan khairul kuruni. Sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya zaman itu zamanku, yaitu zaman Nabi dengan para sahabat. Makanya Nabi bilang, tuba liman arani wa amanabi. Beruntung orang yang bertemu dengan aku, kemudian dia percaya dan beriman sama aku. Loh, memang ada yang ketemu sama Nabi terus enggak beriman? Ada. Abu Jahal ketemu enggak sama Nabi? Beriman kagak? Berarti dia enggak beruntung, dia merugi. Abu Lahab ketemu enggak sama Nabi? Ketemu, beriman enggak? Rugi. Tapi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lainnya itu ketemu sama Nabi dan beriman sama Nabi. Makanya dianggap oleh Nabi sebagai zaman yang terbaik. Setelah Nabi bilang begitu, Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi? Tuba
tuba, tuba. 3 kali Nabi bilang tuba, tuba, tuba. Beruntung, beruntung, beruntung. Siapa yang beruntung itu? Yang beruntung ini adalah man amana bi walam yarani, yaitu orang-orang yang beriman sama saya tapi kagak ketemu sama saya, tidak melihat saya, tidak tahu, tidak kenal saya, tapi dia beriman sama saya. Itu beruntung, beruntung, dan beruntung. Siapa tuh? Yang gak kenal sama Nabi, gak ketemu sama Nabi, tapi dia percaya sama Nabi, dia beriman sama Nabi. Siapa tuh? Kita semua yang hadir ini. Kita semua yang hadir ini gak kenal sama wajah Nabi, kita belum lihat wajah Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, kita percaya kepada Nabi, maka insya Allah kita mendapatkan keberuntungan 3 kali dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid di mana-mana. Seluruh Indonesia bikin maulid. Bahkan dulu di Madinah. Di Madinah, di tempatnya Nabi, karena pahamnya berbeda, yang berkuasa pahamnya berbeda, itu akhirnya maulid yang dulu selalu ada, sekarang kagak ada. Karena pahamnya berbeda, akhirnya setiap orang yang bikin maulid di rumahnya masing-masing atau di majelisnya masing-masing, itu majelisnya ditutup, orangnya ditangkap. Di Saudi, di Madinah, di Mekah, di berbagai tempat. Pada zaman penguasaan sekarang ini. Dulu sebelum raja, ya di zaman Raja Faisal itu masih banyak maulid. Tapi setelah Raja Faisal ke sini, itu udah mulai nggak ada maulid karena paham di sana paham Wahabi. Wahabi itu anti maulid, anti tahlil, sehingga di sana tidak dibikin. Tapi umat Islam yang ada di sana, yang mereka ingin mencurahkan kecintaannya kepada Nabi, mereka tetap bikin maulid di rumahnya masing-masing, di majelisnya masing-masing, dengan cara pintu dikunci. Bagaimana kecintaan kepada Nabi kok mau dilarang? Gak bisa. Bagaimana kecintaan kepada Rasulullah itu mau dicegah? Gak bisa. Bagi para pecinta, orang yang sudah jatuh cinta, itu tidak ada lagi yang namanya penghalang. Tembok pun bisa ditembus. Makanya orang-orang kalau lagi jatuh cinta itu bahasanya luar biasa. Gunung yang tinggi kan kudaki, lautan yang dalam kan kuseberangi. Padahal nggak bisa berenang. Lah kira-kira mau nyebrangnya bagaimana? Tapi itulah para pecinta. Orang-orang yang sedang jatuh cinta itu seperti itu, tidak bisa dihadang oleh apapun juga. Lihat saja anak-anak muda kalau lagi jatuh cinta. Anak-anak muda kalau lagi jatuh cinta, ditutup pintu depan, dia cari pintu belakang. Betul. Pintu depan ditutup, pintu belakang ditutup, dia cari jendela. Kenapa? Supaya bisa bertemu dengan kekasihnya. Itulah orang yang sedang jatuh cinta. Akalnya panjang, jalannya panjang. Apalagi kecintaan kepada baginda Nabi. Kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun ditutup, dihadang dengan berbagai cara, itu tetap saja para pecinta tetap akan melaksanakan ya maulid penghormatan kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang memperingati Maulid Nabi ini, harapan kita cuma satu, mudah-mudahan kita dikenal oleh Nabi. Mudah-mudahan kita dikenal oleh Nabi, kita dikenal oleh Nabi, kemudian nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah itu kita berhak mendapatkan syafaat Nabi. Karena nanti di hari kiamat udah bingung semua. Ketika hari kiamat semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu semuanya datang ke Nabi Adam, nemuin Nabi Adam, ya Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, engkau adalah nenek moyang manusia, kami dalam keadaan ketakutan, kami dalam keadaan galau, kami nggak tahu apakah kami ini surga atau ahli neraka. Maka engkau sebagai nenek moyang kami, wahai Adam, tolong selamatkan kami, tolong bantu kami. Ketika Nabi Adam diminta oleh umat manusia di padang mahsyar seperti itu, apa jawab Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Urusan sendiri-sendiri dah sekarang. Saya malu mau minta sama Allah. Kenapa? Karena saya pernah berbuat dosa sama Allah. Saya pernah melawan Allah ketika Allah perintahkan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah bilang, wahai Adam, silahkan pakai fasilitas-fasilitas sorga, ambil makanannya, pakai minumannya, silahkan kau tinggal di dalam istana-istana yang ada di dalam sorga ini bersama istrimu, boleh pakai semuanya, gunakan semuanya, cuma satu, la taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu nanti termasuk orang-orang zalim. Tapi apa yang terjadi? Karena rayuan iblis lewat ibunda Hawa, akhirnya Nabi Adam itu saking sayang sama Hawa ngambil buah larang ini. Buah yang dilarang diambil, dimakan sama Siti Hawa, akhirnya auratnya terbuka, Allah murka yang luar biasa. Maka kata Adam, saya malu minta kepada Allah. Ini udah untung Allah maafkan saya, udah untung Allah pertemukan saya dengan istri saya Siti Hawa, udah untung. Saya malu kalau disuruh minta untuk menyelamatkan kalian di akhirat ini. Saya malu sama Allah karena saya pernah berbuat dosa sama Allah. Nafsi, udah cari nabi yang lain. Akhirnya berangkat berbondong-bondong semua datang ke Nabi Nuh. Sampai di depan Nabi Nuh mereka juga minta kepada Nabi Nuh, ya Nuh, engkau adalah Abul Basar Sani, yaitu nenek moyang yang kedua dari umat manusia. Tolong bantu, dalam kondisi kayak sekarang ini kita ketakutan, kita nggak tahu ahli sorga apa ahli neraka, tolong bantuin ya Nuh. Apa jawab Nabi Nuh? Nafsi, nafsi. Urusan sendiri-sendiri dah. Saya malu sama Allah karena ketika dulu itu saya pernah nggak tahan, nggak sanggup, gara-gara ngajak umat saya, mereka nggak mau masuk ke dalam ajaran Islam, mereka nggak mau ikut saya, mereka nggak beriman sama saya. Akhirnya saya angkat tangan, emosi saya angkat tangan minta sama Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu negeri pun, hancurin semuanya, tenggelamin semuanya. Saking keselnya Nabi Nuh tuh, diajak-ajak umatnya kagak mau ngikut.
Saya malu sama Allah. Udah minta umat saya ditenggelamin, ya banyak yang tenggelam, yang selamat cuma yang di kapal doang. Jadi saya nggak bisa bantu kalian. Coba pergi kepada Ibrahim. Akhirnya pada datang rame-rame, ya Khalilullah, ya Nabiullah Ibrahim, tolong engkau bantu kami nih, tolong engkau selamatkan kami. Sampai di Nabi Ibrahim jawabnya sama, nafsi, urusan begini saya nggak sanggup, urusan begini saya nggak sanggup deh. Coba datang ke Musa, datang nemuin Nabi Musa, ketemu Nabi Musa jawabannya sama, nafsi. Datang ke Nabi Isa, rame-rame semua ke Nabi Isa, minta tolong, minta bantuan supaya bisa selamat, itu lewat yang namanya siratal mustaqim. Jawaban Nabi Isa sama, nafsi. Akhirnya udah pada bingung semua, mereka tanya, lalu kemana lagi kita? Coba datang tuh ke Nabi yang paling bungsu, Nabi yang paling terakhir, Nabi Muhammad. Akhirnya semua rame-rame umat manusia itu datang nemuin Nabi Muhammad, minta tolong, minta bantu supaya bisa diselamatkan daripada perjalanan mahsyar ini. Akhirnya ketika sampai di situ, itu Nabi Muhammad bilang, ya Allah, kenapa baru sekarang? Enggak dari tadi lu pada datang. Saya udah nungguin dari tadi. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang diberikan hak ya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu cuma saya. Syafaatul uzma, syafaat yang agung itu cuma Allah berikan kepada saya. Oleh karena itu Nabi Muhammad langsung sujud. Nabi Muhammad enggak mau angkat kepalanya sampai dibilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa rasak, angkat kepalamu. Kau minta apa? Angkat kepalamu. Nabi Muhammad enggak mau. Nabi Muhammad bilang, saya mau angkat kepala saya ya Allah setelah engkau selamatkan mereka semua ini. Subhanallah. Ini Nabi yang hari ini kita peringati maulidnya. Enggak bakal rugi kita. Kita kenal Allah gara-gara Nabi. Kita kenal Islam gara-gara Nabi. Kita baca Quran gara-gara Nabi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah ada yang namanya alam semesta ini. Maka wajar di dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ma khalaqtu aflaka. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Kedudukan Nabi Muhammad jangan disamakan dengan kedudukan orang biasa. Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan, ana basyarum mislukum, saya manusia seperti kalian. Iya, manusia seperti kalian, sama dari jisimnya, sama dari tubuhnya, sama dari jasadnya. Nabi Muhammad bukan dari kalangan bangsa malaikat. Nabi Muhammad bukan dari kalangan bangsa jin, tapi Nabi Muhammad dari kalangan manusia yang kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan manusia yang paling terbaik yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi besar Muhammad. Bedanya jauh. Jadi kalau kita menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa, itu sombong kita. Sombong. Sehingga ngapain kita bikin maulidnya Nabi Muhammad? Sama aja kok sama kita. Jangan sombong. Penghormatan kita kepada Nabi Muhammad itu karena perintah Allah. Allah yang nyuruh kita hormat kepada Nabi Muhammad. Allah yang nyuruh kita girang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah katakan, kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu.
Katakan kul bi fadlillah, dengan pemberian Allah kepada kalian. Apa pemberian Allah kepada kita? Islam, Al-Quran, itu adalah pemberian Allah kepada kita. Wa bi rahmati, dan rahmatnya Allah kepada kalian. Pemberian Allah berupa Islam, Al-Quran, dan pemberian rahmat Allah kepada kita. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian gembira dengan itu. Disuruh sama Allah, hendaklah kalian tunjukkan kegembiraan dengan pemberian dan rahmat Allah ini. Sekarang pertanyaannya, rahmat apa yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia? Rahmat apa yang terbesar yang Allah berikan kepada alam semesta? Tidak ada, hadirin. Langsung Allah deklarasikan, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak ciptakan engkau hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Ini rahmat terbesar Allah buat kita. Makanya pantas kita berbahagia, kita gembira, kita senang. Apalagi dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad beda dengan kelahiran kita, Bapak hadirin. Mungkin kelahiran kita kelahiran biasa-biasa saja, tapi kelahiran Nabi Muhammad itu beda. Ini yang membuat kedudukan beliau berbeda dengan kita, sehingga cara kita menyikapi beliau pun berbeda. Kelahiran Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam berbagai kitab riwayat-riwayat. Itu dijelaskan ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan. Nabi Muhammad mau dilahirkan, dipindahkan dari alam arwah ke alam arham, alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Itu prosesnya berbeda dengan kita semua, hadirin. Ini Nabi Muhammad. Makanya kalau kita memperingati maulid itu, kita harus baca kenapa kita bikin maulid. Dan di mana-mana saking girangnya orang bikin maulid, itu kita lihat berkat-berkat segede-gedenya. Orang-orang sedekah, banyak sedekahnya. Bukan hanya sedekah beras, sedekah kue, sedekah buah-buahan, tapi juga ditambah dengan sedekah uang. Untuk apa? Untuk maulid Nabi, saking girang. Karena mau ngasih, mau balas jasa Nabi, itu nggak ada. Nggak sanggup kita balas jasa Nabi. Makanya cukup, kata Allah, tunjukkan kegembiraan kamu. Mau gimana caranya terserah. Yang penting tunjukkan kegembiraan dengan cara-cara yang positif. Termasuk ini maulid ini. Ada yang bilang, ngapain kan Nabi nggak pernah bikin maulid? Iya, jangan membaca sesuatu itu secara letterlek. Kita lihat maulid ini apa sih? Oh, maulid ini kumpul-kumpul kayak begini. Setahun sekali kita kumpul. Kumpul-kumpul itu dianjurkan tidak di dalam Islam? Dianjurkan, namanya silaturahim. Kalau kagak ada maulid, mungkin Habib juga nggak bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Betul? Silaturahmi dianjurkan oleh Nabi. Kalau mau panjang umur, rezeki banyak, rajinin silaturahmi. Dianjurkan. Yang ada di dalam maulid ini silaturahim kita. Silaturahim antara kepolisian, silaturahim dengan ulama, silaturahim dengan masyarakat, dengan umat. Di sini tempat kita bersilaturahim. Ini cuma cara doang, ya. Ini bukan tujuan, ini cara. Silahkan cara, monggo pakai cara macam-macam. Mau pakai bis, ya datang ke sini, mau pakai bis boleh, mau pakai mobil pribadi boleh, mau pakai apa saja silahkan. Yang penting ujungnya sampai. Jadi kalau cara monggo, silahkan berbeda. Di sini kita silaturahmi, alhamdulillah.
lillah. Terus ngapain lagi kita di sini? Oh, di sini kita rame-rame baca solawat buat Nabi. Ya, kita dengerin berjanji, kita dengerin maulid dibacakan riwayat hidup Nabi. Riwayat manusia biasa aja itu ada biografi. Kadang-kadang ahli maksiat, ahli dosa itu biografinya dibaca oleh orang banyak. Masa manusia yang paling mulia di alam semesta kita nggak mau baca biografinya? Nabi Muhammad biografinya sekarang bahasa kita bilang maulid, karena maulid menceritakan Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafatnya. Jadi kalau orang lain aja bisa kita baca, apalagi Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia. Dan bukan hanya itu saja hadirin sekalian, kita bikin maulid ini, kita kumpul sambil mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, mendengarkan orang baca Quran. Itu dianjurkan oleh Allah untuk dengerin baca Quran. Kita udah denger tadi. Di sini juga kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu malah dianjurkan oleh Allah dan oleh Nabi. Lalu di mana salahnya itu maulid Nabi? Itu maulid Nabi kan pengkultusan kepada Nabi. Jangan ngomong begitu. Ente kultusin yang namanya pimpinan ente aja begitu luar biasa. Ente kultusin partai ente begitu luar biasa. Itu nggak ada pimpinan salah, pokoknya pimpinan benar. Itu namanya kultus. Partai nggak salah, partai benar. Mau salah ke, mau apa ke, mau penuh korupsinya ke, pokoknya itu benar. Nah, itu namanya kultus. Dalam madhab juga kita kultus. Dalam paham-paham yang lain pun kita kultus. Tidak ada salahnya kultus itu. Tapi salah ketika kita mengkultuskan seseorang sampai mengalahkan kita kepada mengkultuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu sudah satu kata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kultus yang kita lakukan. Sehingga setiap waktu, setiap saat kita mengkultuskan Allah. Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Itu namanya pengkultusan. Kita memuliakan Allah, wajib kita muliakan. Lalu Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad, manusia terbaik, manusia terbaik di alam semesta. Kita bukan mengkultuskan beliau, jadikan beliau jadi Tuhan seperti orang-orang Kristiani. Orang Kristiani saking mengkultuskan Isa, itu mereka angkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Tapi kalau kita umat Islam, nggak mungkin kita mengkultuskan Nabi Muhammad itu sampai kita mengangkat beliau jadi Tuhan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dari mulai kecil kita sudah ditanamkan la ilaha illallah Muhammadur, udah ditanamin. Jadi bukan pengkultusan, tapi penghormatan, takziman, wa takriman, wa mahabatan. Kita tunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, kita tunjukkan penghormatan kepada Nabi Muhammad, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu jadi bukan pengkultusan. Jadi nggak ada salahnya ini maulid, ya. Dan alhamdulillah, walaupun pandemi kemarin sampai 2 tahun, hampir jalan 3 tahun, emang banyak itu acara-acara maulid pada hilang, ya. Maulid kagak ada, itu gara-gara pandemi. Pak polisi ini, satgasnya ini, ya kan. Maulid kagak ada, pengajian kagak ada, jumatan kagak ada. Waduh, ini hebat banget ya setannya ya, gitu. Setannya hebat banget sampai meniadakan itu semua. Perintah Allah ditinggalin,
perintah manusia dikerjain. Jadi begitu luar biasa, sehingga acara-acara besar kayak begini kagak ada. 2 tahun 3 tahun, padahal ya Allah, itu ini kalau main akal-akalan, cuma karena akal kita udah pada ketutup semua, ya akhirnya itu kemarin itu udah kayak orang bego semua, udah kayak orang bodoh semua, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sekolah udah lari dari sekolahannya, pakai daring, pakai komputer, pakai HP. Lah orang kampung mana ada punya HP? Gara-gara program begini, yang jualan HP yang laku, betul, yang jualan pulsa yang laku. Sekarang pertanyaannya, siapa yang jualan HP? Siapa yang jualan pulsa? Ya kan? Jadi akhirnya kita jadi bodoh, dia yang jadi pinter. Nah kebetulan Habib ini ya ketua pansus PCR tentang masalah PCR. Jadi Habib labrak semuanya itu berhadapan. Kenapa? Ini jadi bikin kita ancur-ancuran kayak begini. Nggak beres ini, nggak bener ini. Ternyata di dalamnya cuma hanya urusan bisnis, bisnis dan bisnis yang kagak habis-habisnya. Tapi bisnis mengorbankan rakyat, ini yang kagak beres. Sampai ribut seperti itu. Ini bukan virus, ini bukan penyakit. Kalau penyakit ada obatnya. Kalau penyakit ada obatnya, dan kagak ada penyakit itu yang sampai mengalahkan Allah, itu nggak ada. Ini sampai ngalahin Allah. Nah kan gila ini. Siapa yang bikin penyakit ini? Kalau bukan orang gila nggak mungkin. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an 30 juz yang kita baca. Yang pertama surat apa tuh yang pertama? Di Al-Qur'an kalau kita buka Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ketika kita buka pertama kali yang kebaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maliki yaumiddin. Ya, yaitu raja di hari kemudian nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita nyembah, kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi dikenalkan buat kita bagaimana itu Allah, bagaimana kita harus berbuat kepada Allah. Tapi subhanallah, itu di dalam Al-Quran surat terakhir apa? Surat apa yang terakhir? Surat An-Nas. Apa itu An-Nas? An-Nas itu artinya manusia. Kenapa Allah di depan Al-Quran surat pertama bicara tentang Allah, kok di surat yang terakhir bicara tentang manusia? Kalau bahasa Habib mah Allah gregetan sama yang namanya manusia itu. Gregetan, diingetin kagak mempan, dikasih musibah kagak mempan, ya dikasih ujian kagak mempan. Keterlaluan manusia itu, kayak otaknya ketutup. Makanya ditaruh oleh Allah itu surat tentang manusia paling terakhir di dalam Al-Quran. Apa surat terakhir ini? Ternyata diawali dengan Qul, katakan hai Muhammad. Itu katakan kepada semua umat manusia, kepada umatmu. Katakan tuh kepada umat Islam, kalau ada musibah, ada masalah, ada persoalan, a'udzu birabbin nas, berlindunglah kepada Rabbnya manusia, pencipta manusia. Jadi kalau ada masalah-masalah apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya itu berada di dalam pandangan Allah, berada di dalam kekuasaan Allah. Kalau andai kata itu terjadi, cepat berlindung kepada Allah. Jangan lari dari Allah. Kita sangka udah selesai itu ayat, tidak. Allah masih gregetan aja.
Setelah qul a'udzu birabbin nas, Allah masih menunjukkan dirinya lagi nih, Malikin nas. Ente masih belum percaya saya ini Robnya manusia, saya ini Malikin nas, rajanya manusia, penguasa manusia. Kagak ada penguasa yang paling hebat seperti saya. Mau raja-raja apapun, presiden-presiden apapun, saya adalah penguasa manusia, Rabbun nas. Itu gregetan Allah sampai ngenalin dirinya lagi. Udah mendeklarasikan dirinya pencipta, yang kedua mendeklarasikan dirinya sebagai raja manusia, penguasa manusia. Masih kurang juga. Allah tambah lagi, masih nggak yakin juga kamu sama saya ilahin nas. Saya ini Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Tidak ada ketaatan kecuali kepada saya. Jangan kamu lebih taat kepada manusia, lebih taat kepada atasanmu, lebih taat kepada pimpinanmu daripada taat kepada saya. Itu Allah cemburu luar biasa. Tapi kadang-kadang ini manusia, makanya Allah gregetan seperti itu. Disuruh berlindung kepada Allah. Berlindung dari siapa? Berlindung min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan tipu dayanya khannas. Emang khannas ini kerjaannya bikin was-was orang, bikin takut orang, tipu daya sana sini. Siapa nih khannas? Dari mana nih khannas? Allah bilang itu khannas, kalau mau tahu, minal jinnati wan nas. Dia berasal dari bangsa jin dan berasal dari manusia yang kerjaannya tiap hari kasih was-was melulu sama manusia, rasa takut melulu sama manusia. Jadi kalau ada orang kerjaannya nakut-nakutin orang melulu, kasih was-was melulu, panggil aja khannas. Disuruh kita berlindung. Berlindungnya sama siapa? Sama Allah. Jangan ketakutan kita kepada manusia melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, peringatan Maulid ini bukan hanya sekedar kita baca berjanji, bukan hanya kita baca Maulid, ya, tapi peringatan Maulid ini ada tujuannya. Ini yang harus kita bawa pulang setelah Maulid. Yang pertama, tujuan daripada kita bikin Maulid ini supaya tumbuh rasa cinta dan keyakinan kita yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah yakin sama Allah. Tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan itu kewenangan Allah. Allah yang punya ruh, Allah yang angkat itu ruh, Allah yang tahan itu ruh. Dan manusia tidak boleh masuk di dalam wilayah kewenangan Allah itu. Manusia membunuh manusia, manusia menembak manusia, manusia membacok manusia, itu wilayah kewenangan Allah. Gak boleh kita ngeluarkan nyawa manusia seenaknya aja. Itu kewenangan Allah. Makanya dikatakan kamu bunuh satu orang sama dengan kamu bunuh seluruh umat manusia. Dosanya besar. Dosanya besar apapun alasannya. Gak boleh seenak aja kita membunuh manusia. Makanya kalau andai kata ada penjahat, ada copet, ada apa, ya udah ditangkap, jangan digebukin sampai mati. Dosa kita. Satu kampung ngebunuh dia, satu kampung kena dosanya semua. Kenapa kita ngeluarin nyawa yang bukan hak kita? Tangkep, serahin polisi, biar Pak Polisi yang urus. Jangan kita main hakim sendiri, main bunuh sendiri, gak boleh. Dosa.
Dosa besar membunuh manusia itu. Jadi supaya nambah keyakinan kita hadirin kepada Allah. Gimana tambah keyakinannya? Dengan menjaga sholat yang 5 waktu. Itu baru kita yakin sama Allah. Kalau orang bilang yakin sama Allah terus sholat kagak, itu namanya kagak yakin. Jaga sholat 5 waktu. Kenapa ini sholat 5 waktu? Inilah penentu keislaman kita, penentu keyakinan kita. Yang kagak sholat inilah yang bikin sial di kampung kita itu. Itu yang pada kagak sholat itu yang bikin sial di kampung. Di rumah juga kalau punya suami kagak sholat itu bikin sial buat keluarganya, bikin sial buat rumah tangganya. Punya istri kagak sholat sama istri sial. Punya anak kagak sholat sama bikin sial juga buat keluarga kita. Oleh karena itu jaga. Makanya diperintahkan oleh Nabi, perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 6 tahun. Ketika umur 10 tahun kagak sholat, pukul, kata Nabi. Artinya nggak bisa main-main. Karena sholat ini adalah penentu Islam dan kafirnya seorang manusia. Ini dengan maulid ini supaya kita jaga, oh iya saya Islam, oh iya saya udah janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita udah janji hidup saya mati saya, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, semuanya adalah semata-mata karena Allah. Jadikan apapun yang kita kerjakan karena Allah. Ibu jadi istri karena Allah, suami karena Allah. Semua kita lakukan karena Allah. Habib keliling dakwah ceramah di sana sini, ngurusin pesantren karena Allah. Pak polisi juga lakukan tugasnya, Pak camat, pegawai negeri, semuanya juga harus niatin karena Allah. Kalau nggak diniatin karena Allah, sayang umur kita pendek. Kalau bukan karena Allah, kita sebagai seorang pegawai, kita sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang hakim, sebagai seorang dokter, terus kita bukan karena Allah, berapa tahun kita kerja? 30 tahun kita kerja sebagai pegawai negeri. Tapi kalau niat nggak karena Allah, berarti 30 tahun hilang sia-sia. Yang ada cuma sisa 30 lagi. Sisa 30 lagi, apa yang telah kita lakukan dengan sisa 30 ini? Ibadah yang benar nggak ketemu dah. Amal soleh kurang. Jadi kalau ibadah kurang, amal soleh kurang, terus apa yang mau kita harapkan untuk bisa mendapatkan surganya Allah? Jauh panggang daripada api. Jadi hadirin sekalian, Bapak Ibu, setelah maulid tolong diingetin. Suami ingetin istrinya yang kagak sholat, kasih tahu sholat. Nggak mau sholat pukul, nggak apa-apa. Pukul, tapi jangan pukul yang merusak, ya kan? Kalau pukul yang mengingatkan kepada istrinya, pukul kalau nggak mau sholat. Kalau nggak mau sholat juga, udah cari istri baru lagi yang mau sholat. Betul? Lah iya, puyeng-puyeng. Istri diajak ke sorga nggak mau, maunya ke neraka. Daripada kita keseret ke neraka gara-gara dia, lebih baik cari yang lain. Ini lepas, udah begitu aja. Susah banget. Jadi laki-laki itu harus prinsipnya tegas. Betul? Begitu juga ibu. Kata ibu, saya sholat Habib, yang kagak sholat itu laki saya. Betul? Ingetin, ya kan? Sebab apa? Antara seorang istri dengan seorang suami itu beda tugasnya. Yang dituntut dari istri itu adalah kesetiaan.
Walaupun suaminya rusak, suaminya zalim, suaminya kagak bener, suaminya kagak sholat, ibu harus tetap setia dan taat sama suami. Gitu. Sedangkan seorang suami yang dituntut oleh Allah itu enggak setia, bukan kesetiaan. Tapi yang dituntut dari seorang suami itu adalah tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka jahanam. Maka banyak nanti di yaumil kiamat itu laki-laki, suami-suami diseret sama istrinya dan anak-anaknya gara-gara lupa tanggung jawabnya. Jadi Bu begitu ya, ingetin suami terus, sekali diingetin, dua kali diingetin, sampai 10 tahun, 20 tahun suami kagak sholat-sholat, lebih baik minta cerai, nggak apa-apa kalau nggak sabar. Tapi kalau sabar, dapat sorga, masuk dari pintu mana aja. Kata ibu, mana sanggup. Karena memang yang dituntut dari ibu-ibu adalah kesetiaan, sedangkan yang dituntut dari suami-suami adalah tanggung jawab, ya, bukan kesetiaan. Makanya banyak para suami yang nggak setia, karena memang nggak dituntut itu, yang dituntut adalah tanggung jawabnya. Paham nih? Jadi jaga sholatnya. Anak perintahin sholat habis maulid, anak perintahkan sholat. Punya pembantu, pembantu suruh sholat. Kenapa? Karena yang tidak sholat, yang tinggal bersama-sama dengan kita di dalam rumah, itu bawa sial. Makanya kalau di kampung kita ini masjidnya udah cakep, dari musola dibangun jadi masjid, terus tetangga-tetangga kiri kanan pada kagak sholat, itu bikin sial. Bikin sial buat kampungnya. Sialnya apa? Ya kalau Allah marah kan repot. Allah mah nggak pusing, disuruh aja, air laut gerak, tutup tuh, air laut bergerak, ya jadi tsunami, mau kabur kemana kita? Jadi jangan sampai yang membuat bawa sial membuat Allah murka. Itu yang pertama, tujuan daripada maulid ini supaya tambah keyakinan kita kepada Allah. Yang tadinya ibadahnya kurang jadi tambah rajin, yang kagak ibadah jadi ibadah. Yang kedua hadirin, dengan adanya maulid ini supaya tambah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu ragu lagi kita dengan Nabi Muhammad, enggak perlu ragu lagi. Banyak yang ngejelek-jelekin Nabi Muhammad, banyak yang bilang ini bilang itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, Nabi Muhammad dibilang pembohong, Nabi Muhammad dibilang playboy. Jangan didengerin. Dari dulu udah begitu. Orang-orang baik, apalagi para nabi, ujiannya banyak, cobaannya banyak. Jadi dicap macam-macam itu biasa. Dicap macam-macam itu biasa. Kita ini umatnya Nabi Muhammad juga nggak usah dengerin. Ada yang cap kita macam-macam, cap ini, cap ini, cap ini. Dicap teroris, dicap radikul. Itu istilah-istilah itu keluar dari mulutnya orang-orang kafir, keluar dari otaknya orang-orang kafir. Kita orang baik-baik. Kalau mau bilang teroris manusia, jangan tuduhkan ke Islamnya. Jangan sampai Islam dibilang agama teroris. Siapa yang bilang Islam agama teroris? Islam agama saya, Islam agama Bapak Ibu sekalian. Mau dibilang Islam agama teroris? Islam dibawa sama Nabi Muhammad, mau dibilang itu Islam agama radikul. Ini orang yang kagak suka sama Islam, yang kagak seneng sama Islam, ngasih cap kayak beginian. Urusan kita nanti sama Allah. Ini Islam ini bukannya agama kita. Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah.
Kalau kita udah keterlaluan nama Islam, maka kita siap berhadapan sama Allah. Betul. Lihat aja tuh Nabi Musa. Kalau udah keterlaluan sama Nabi Musa tuh Fir'aun, Nabi Musa udah nyerah. Akhirnya Nabi Musa udah kabur aja disuruh sama Allah. Kata Allah, ini saya ambil alih, bukan kamu lagi wahai Musa. Tugas ini saya akan ambil alih. Nabi Musa nyebrang, itu lautan disuruh ketok. Yang namanya tongkat Musa, setelah diketok itu lautan terbelah. Nabi Musa nyebrang terus sampai ujung, dikejar-kejar sama Fir'aun sama pasukan-pasukannya, masuk itu di tengah lautan. Ada jalan tol di tengah-tengahnya, masuk semua. Giliran udah masuk, Musa dan umatnya udah selamat, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan keterlaluan sama Islam. Jangan keterlaluan sama penjaga-penjaga Islam, para ulama, para habaib, para kiai. Jangan keterlaluan dicari-cari kesalahannya, jangan. Nanti ujung-ujungnya diambil alih oleh Allah. Kalau udah diambil alih oleh Allah, kalian tidak akan sanggup lagi menghadapinya. Hati-hati. Gak boleh. Dalam Islam itu selalu kita diingatkan oleh Allah, dalam hidup apapun pekerjaan kamu, apapun jabatan kamu, tetaplah berbuat adil, berbuat benar. Ibadallah, itu biasa kalau mau ditutup itu khutbah Jumat, kita diingetin, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wahai umat manusia, wahai hamba-hamba, wahai umat Islam, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian bil adli, dengan adil, ya, wal ihsan, dan berbuat baik. Jadi kalau kita diberikan jabatan, diberikan posisi, ini dua hal ini kita pegang. Kalau kita pegang, kita akan selamat. Tapi kalau kita keluar dari masalah adil dan kebaikan, awas, nanti berhadapan dengan Sang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keterlaluan kepada agama Islam, jangan keterlaluan. Sebab yang gak suka sama Islam itu hanya orang-orang kafir. Jadi hadirin sekalian, nambah rasa cinta kita sama Nabi Muhammad, tambah rasa cinta kita sama agamanya Nabi Muhammad, tambah rasa cinta kita sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca dulu deh munajat cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita baca munajat cintanya. Pada hafal enggak ini munajat cinta? Ikutin ya, Habib ajarin nih. Hasbi Rabbi Jallallah. Ikutin. Ma fi qalbi illallah. Ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallahu. Ala al-hadi sallallahu. La ilaha illallah. Bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallahu. La ilaha
sekali lagi semua. Hasbi Jalla Allah ما في قلبي غير الله ala Hadi sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah. Cukuplah Allah dengan segala keagungannya, itu buat saya cukup. Apapun yang terjadi, apapun masalah, semuanya kita serahkan kepada Allah dengan segala keagungannya. Ma fi qalbi illallah, kagak ada lagi di dalam hati ini kecuali Allah. Tanamkan terus Allah. Orang kalau udah tanamkan di dalam hatinya kalimat Allah, maka dia tidak akan pernah takut sama makhluk selain Allah. Yang dia takutkan di dalam hatinya, dia penuhi seluruh dadanya ini dengan Allah. Sama seperti Bilal bin Rabah, ketika dia masuk Islam, akhirnya dia dibawa ke tengah padang pasir, perutnya ditindihin sama batu, udara panas menggigit, dan dipecut, dicambuk. Yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah, Ahad, Allah, Ahad. Jadi sehebat apapun siksaan, itu tidak dirasakan sedikit pun. Kenapa? Karena Allah sudah ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Ini hadirin sekalian, jangan pernah lepas. Ma fi qalbi illallah, tidak ada di dalam hati saya ini kecuali Allah. Alal hadi sallallahu, dan kepada sang pemberi petunjuk kepada kita hendaklah kalian bersolawat. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, terus tanamkan ini, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan yang terakhir daripada maulid Nabi ini adalah tanamkan rasa cinta kita kepada para orang-orang soleh. Kumpul dengan orang-orang soleh, sering datang ke tempat orang-orang soleh. Kalau orang solehnya sudah meninggal, kita datang ziarah kepada mereka. Kenapa? Sambung rantai kita sama Allah, kita sambung lewat solat. Rantai kita dengan Nabi Muhammad itu kita sambung lewat solawat. Dan rantai terakhir kita sambung dengan para orang-orang soleh dengan ziarah. Yang sudah meninggal para auliaillah, kita datang ziarah. Makanya ulama ngajarin kita ziarah, sering ziarah ke orang-orang soleh. Kagak ada kita disuruh ziarah ke tempat-tempat koruptor, ya, penjahat, disuruh ziarah ke kuburannya ada? Kagak ada. Kita disuruh ziarah ke tempat orang-orang saleh. Itu yang sudah meninggal, sambung rantai sama mereka. Kenapa? Karena mereka juga nanti di yaumil qiyamah bisa memberikan syafaat. Guru akan memberikan syafaat buat murid-muridnya. Maka kita nggak boleh lepas dari sambung rantai kita sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita yang bisa memberikan syafaat mereka. Kalau sudah meninggal kita ziarah, lalu bagaimana yang masih hidup? Banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita yang masih hidup. Bagaimana caranya? Kita datang silaturahmi kepada mereka. Sambung terus rantai kita, jangan sampai putus. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, andai kata ada kereta api gerbongnya ada 5. Gerbong yang pertama gerbong VIP, gerbong yang selanjutnya yang biayanya kalau yang ini 500, yang ini 300, gerbong ketiga yang 200, gerbong keempat yang 100, gerbong yang kelima yang gratisan. Itu biasa pada loncat di situ, pada ngumpul di situ. Enggak apa-apa mau kelas ekonomi,
naik di atas, numpuk-numpuk, enggak apa-apa. Yang penting ini rantai gerbong nyambung sama gerbong depannya, betul. Kira-kira kalau rantainya nyambung, terus ini kereta sampai di stasiun, sampai di Tanah Abang, gerbong yang terakhir ngikut enggak yang gratisan? Modalnya cuma apa? Nyambung rantai doang. Nyambung rantai sama para ulama kita, orang-orang soleh kita, supaya kita selamat. Ini udah gerbongnya ekonomi, ibadahnya kurang, sholatnya males, amal solehnya kagak ada, nggak mau nyambung rantai lagi. Kira-kira kalau ini kereta jalan yang belakang rantainya nggak nyambung, kira-kira sampai apa kagak? Nggak bakal sampai. Paling 4 doang yang sampai, yang satu tetap aja dirangkas. Oh, rantainya putus, ya. Artinya apa? Habib ingin kasih tahu, model-model kita ini kan ibadahnya kurang, sholat kita banyak kurangnya, amal soleh kita banyak kurangnya. Udah, kalau banyak kurangnya nyantel aja deh sama orang-orang soleh, ya, nyantel aja sama para ulama, insya Allah diseret, insya Allah ngikut gitu. Ini udah ibadahnya kurang, amalnya kurang, maksiatnya banyak, dosanya banyak, sama ulama musuhin lagi. Aduh, ya. Gimana nolongnya, gimana bantuinnya, udah kagak bisa udah. Jadi maulid ini 3 tuh, kita bawa 3 kecintaan: cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada orang-orang soleh. Makanya di mana-mana tempat, ya, walaupun Habib hari ini sudah menjadi pejabat negara, 5 periode jadi anggota dewan terlama, tapi Habib bilang itu jadi dewan itu cuma kerjaan sampingan. Kerjaan rutin Habib apa? Keliling dakwah, ceramah-ceramah seperti ini. Lalu kerjaan dewan buat apa? Ya dewan kan dapat gaji. Iya, gajinya buat modalin dakwah kayak begini ini. Makanya setiap ceramah Habib nggak mau nerima amplop itu. Ya. Girang panitia. Tapi kalau panitia ngasih amplop, Habib terima. Iya, namanya hormat murid kepada guru. Kalau udah Habib terima, itu amplop punya siapa? Punya Habib kan? Bukan punya panitia lagi kan? Maka Habib lihat, ya Allah, ini panitia mikirin tenda belum dibayar. Ya kan? Mikirin sound system belum dibayar, panggung belum dibayar. Kok tega Habib nerima duit dari panitia? Jadi Habib bilang, nih panitia, balikin lagi nih amplopnya. Karena Habib udah digaji oleh negara. Jangan tanya, bener udah hampir 23 tahun gua jadi dewan. Emang lo dewan masjid? Habib mah dewan beneran, dari Banten belum berdiri, Habib salah satu ikut mendirikan Banten. Sampai Banten berdiri. Alhamdulillah. Allah kasih berkah. Keliling ceramah di pojok-pojokan, sampai di Bayah, sampai di Cilograng. Bawa mobil sendiri, nggak perlu mikirin begituan lagi. Kenapa? Udah dibiayai oleh negara. Tapi nanti satu waktu kalau negara udah kagak biayain Habib lagi dalam dakwah Habib, maka tugas kalian kalau ngundang Habib, siapin transportnya yang agak gedean dikit. Kalau Habib udah kagak jadi dewan lah, kagak jadi dewan lagi. Sehingga pada nanya, Bib 2024 Habib nyalon lagi nggak? Ya, gua mah udah nggak nyalon di partai, udah nggak seneng dah. Ya, Habib udah nggak mau partai lagi, udah 3 periode di partai Habib udah tinggalin udah. Habib nggak mau jadi orang partai lagi. Kenapa? Nggak punya idealisme. Kita maunya A, partai maunya B. Ya, kita mau ngikutin orang bener, partainya suruh ngikut orang salah. Lah nggak ketemu sama Habib. Habib bilang nggak bisa, malu sama ceramah Habib. Ya, makanya Habib keluar, tinggalkan partai. Sekarang Habib
Jadi pejabat negara dari mana? Dari anggota DPD RI, ya, mewakili Provinsi Banten. Paling tidak mewakili jaringan-jaringan majelis para ulama, para kiai. Itulah yang Habib lakukan, ya. Jadi 2024 maju apa kagak? Ya terserah. Kalau umat suruh maju, ya Habib maju. Kalau umat bilang udahlah Habib, nggak usah maju, Habib nggak maju. Udah begitu aja. Cuman ingat, kalau gua kagak maju, gua kagak jadi dewan, ya, diundang ceramah siapin amplop yang tebel. Sekarang Habib nerima amplop udah, kagak jadi dewan, gak ada yang gaji, ya. Tapi alhamdulillah, pantas aja majelis-majelis bilang, Bib, Habib mendingan jadi dewan aja dah. Kenapa? Gratis. Ya alhamdulillah. Yang penting doain Habib supaya sehat walafiat, ya, dijauhin dari segala bala dan musibah, panjangin umur dalam ketaatan, ya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam dakwah. Ya, ini dakwah hampir tiap hari, maulid orang-orang mah sebentar, kita mah 3 bulan. Ya, maulidnya 3 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, kadang-kadang sampai ketemu Rajab maulidnya. Tapi alhamdulillah, untung masih jadi dewan gitu, masih bisa ngongkosin, ya, masih bisa ngongkosin biaya bensinnya, transportasinya, ngajak pasukan, kasih makannya, masih cukup. Panitia nggak usah pusing, yang penting tinggal kasih jadwal aja. Bib bisa nggak? Bisa. Bib bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Doain aja ya, supaya sehat selalu. Ini doain nih Pak Polisi juga supaya sehat nih. Tolong jagain Islam, ya. Yang lain mah nggak usah dijagain dah. Jagain aja Islam. Kenapa? Ini yang bakal kita ketemu nanti sama Nabi di akhirat, ya. Jagain Islam. Yang mau ngerusak Islam, yang mau ganggu Islam, jewer-jewerin dah, gitu. Ini Habib nitip langsung sama Pak Polisi ini, ya, sebab kalau lagi rapat dewan kadang-kadang Habib suka sentil juga Pak Sigit, ya, dulu kan jadi Polda Banten, sekarang jadi Kapolri. Kalau lagi rapat itu Habib agak sedikit-sedikit jelingin, yang udah kenal udah lama, jadi ya Habib, ya Habib, siap apa? Ya, jadi biasa, ya. Makanya Habib selalu ingatkan kita ini sebagai umat Islam, jangan bangga bisa dekat sama pejabat, jangan bangga. Jangan bangga kita bisa dekat dengan penguasa, jangan bangga. Kenapa? Belum tentu pejabat dan penguasa itu nyelamatin kita di akhirat nanti, betul? Jadi jangan bangga itu. Lalu apa? Banggalah kalau kita bisa dekat dengan orang-orang soleh. Banggalah kalau kita bisa dekat dengan ulama. Kenapa? Karena mereka lah yang bisa mengajak kita nanti dan menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Jadi biasa-biasa aja sama pejabat mah, ya, nggak usah kayak kepo gitu. Datang bupati, datang camat, datang lurah, wah penyambutannya biasa-biasa aja udah, ya. Jangan terlalu kita ini banget, ya kan? Kalau datang ulama wajib hukumnya kita sambut dengan baik. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, ya kan? Kalau pejabat pewarisnya siapa? Penguasa pewaris siapa? Nah, kalau kita hitung-hitung ya paling penguasa-penguasa Fir'aun, Namrud, ya, Abu Jahal. Lah, lalu ngikut siapa? Nyantel ke atas sih siapa? Kalau nyantelnya ke Nabi Sulaiman cakep, ya. Nyantelnya ke Harun al-Rasyid cakep. Nyantelnya kepada orang-orang soleh, walaupun dia jadi penguasa tapi dia juga orang soleh. Walaupun dia jadi pejabat tapi dia juga jadi orang soleh. Kalau itu kita hormati, ya. Hormati apanya? Kesolehannya. Orang soleh artinya orang baik, ya, kita hormati kebaikannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kampung kita, jaga keluarga kita, Allah jauhkan kita dari segala bala dan musibah, supaya kita dijaga, harta kita dijaga, umur kita dijaga, ya, keluarga kita dijaga. Habib mau ijazahin satu ijazah. Ijazah ini diijazahkan langsung dari Buyut Habib. Buyut Habib itu
ya kitab-kitabnya banyak disarahi oleh Syekh Nawawi Tanara. Salah satu kitab yang disarahi oleh Syekh Nawawi Tanara yang menjadi bacaan-bacaan wajib di pondok-pondok pesantren yaitu kitab Sulamut Taufik. Ya, kitab fikih tapi di dalamnya ada bicara tentang akidah, bicara tentang akhlak. Sehingga ulama-ulama bilang cukup kamu kenal Islam dengan kamu belajar Sulam Taufik karena di dalamnya komplit. Bicara tentang akhlak, bicara tentang akidah, bicara juga tentang fikih. Nah, ini adalah salah satu ijazah dari beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaitu buyut kakek dari Habib. Habib mau ijazahin semua. Tuh Habib kasih tuh. Ya, yang enggak kebagian udah. Namanya Zikrul Jalalah, zikir keagungan. Dipegang, dibaca, mau diijazahin bukan dikantongin. Ya. Udah kasih panitia aja, kasih panitia supaya cepet. Kasih panitia aja. Kalau kita ke Gresik, itu Habib Abu Bakar Gresik juga menjadikan ini ijazah beliau kepada seluruh jamaah yang pada hadir. Udah diikuti ya, baca yang belakangnya. Baca yang belakangnya, lihat yang belakangnya tuh. Kalau yang di depannya itu nanti 2024 baru dilihat. Yang penting belakangnya itu. Diikuti sama-sama sekaligus Habib ijazahkan. Ketika Habib bilang azaztukum, semuanya jawab qabiltu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman
Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ajaztu hadhil ijazah, ajaztu hadhil ijazah, ajaztu hadhil ijazah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Dengan kalimat la ilaha illallah kita dihidupkan oleh Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah kita diwafatkan oleh Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah kita akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan selamat kita. Bacanya kapan Habib? Bacanya habis sholat subuh, baca. Yang kedua bacanya habis sholat isya. Bacanya subuh dan bacanya isya. Kalau kita baca di waktu subuh, maka Allah jamin dalam penjagaan Allah sampai waktu isya. Mau ketabrak kagak jadi, mau ditipu orang kagak jadi, mau disakiti orang kagak jadi, dijaga oleh Allah. Hartanya, jiwanya, keluarganya dijaga oleh Allah dengan la ilaha illallah. Baca waktu isya dijaga oleh Allah dari waktu isya sampai waktu subuh. Berarti 24 jam di dalam penjagaan Allah. Dibaca terus itu. Habib udah ijazahin, ini ijazah turun temurun ya, dan dibaca semua oleh ulama-ulama besar. Jadi taruh aja di kantong. Setiap subuh, selesai subuh baca, selesai isya baca. Ya, Habib udah gembira banget, udah girang banget kalau itu dibaca. Kenapa? Alaiha nahya wa alaiha namut wa ilaiha apa? Akan dikumpulkan nanti dengan kalimat la ilaha illallah itu. Nah, mudah-mudahan Habib mohon maaf. Habib mohon maaf, Habib nggak bisa bahasa Jawa. Ya, Habib nggak bisa bahasa Sunda. Walaupun dari muda Habib paling sering diundang di Indramayu. Indramayu, Subang, Cirebon, ya itu paling sering undang Habib di sana. Sekarang Habib kelilingnya Banten, di Banten ketemu lagi sama orang Indramayu, banyak banget orang Indramayu. Habib lihat kapal-kapal tuh, tanya ngomongnya Indramayu semua. Dari mana? Indramayu dulu kakek-kakek, ya. Oh rupanya dulu iya, ini bekas tempat daerah ini bekas transmigran. Transmigran dari Indramayu, transmigran dari Ponorogo, terus transmigran dari Sumedang, kan? Sumedang nyari sawah tinggalnya, Ponorogo nyari juga dekat sawah tempat tinggi, orang Indramayu nyarinya di kebun di daratan. Akhirnya yang di kebun jadi kota sekarang, rame ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Insya Allah Allah kasih berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Al-Habib Ali Alwi bin Thohir Al-Husaini, dan